warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our second meeting, our second online meeting in English subject. Selamat datang di pertemuan online kedua kita. First, I want to apologize if my voice is not clear enough because the background it is raining now. Ini sekarang lagi hujan and a lot of noisy. But let's jump to the point. Do you know what is cover letter? I will explain about the part of cover letter, but what is cover letter? Cover letter is usually in a piece of paper that have our identity, experience, skills, and how to contact us. Biasanya satu lembar kertas yang berisi tentang identitas, skill kita, kemudian edukasi kita, pendidikan kita, atau bagaimana cara menghubungi kita, gitu namanya cover letter. Tujuannya tuh to get a job, untuk mendapatkan pekerjaan, atau we can call in Indonesia usually cover letter is surat lamaran pekerjaan. Okay, let's move to the example. Okay, you can read on your text, your handbook. There is an example of cover letter about who sent it and etc. It is an example of cover letter. In this cover letter, when you see the other paper, ketika kalian melihat halaman selanjutnya akan ada pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan itu nanti. Tapi first, I want to explain. Okay, just to make sure that tugas pertama kalian adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks ini ya. Kemudian, what are part of cover letter? Apa saja sih bagian dari cover letter? Mungkin hampir sama dengan surat lamaran pekerjaan yang lainnya. First ada date, there's a date, atau bahasa Indonesia titi mangsa. We have learned how to write a date. Kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan tanggal. And then second, address, alamat yang dikirim, dituju. Oke, misalkan Miss, alamatnya itu Jalan Kepudang, should we change it to street? Miss, alamatnya Jalan Kepudang, apakah kita harus merubah ke street, Kepudang Street? No, karena itu sudah bagian dari part of Indonesians. Jadi kalau kalian merubah jadi Kepudang Street, nggak akan tahu pengirimnya Kepudang Street itu di mana. Pun sama, ketika kalian ingin mengirim surat ke luar negeri kan biasanya menggunakan street ya, atau menggunakan block, atau menggunakan, biasanya sih kayak gitu di luar negeri. Kalian jangan rubah menjadi jalan, jangan rubah itu blok itu jadi gang. No, the post will not find it. Orang postnya juga nggak tahu itu daerah mana. Jadi biarkan kalau alamatnya segitu ya udah segitu. Sini ada Marzuki. Marzuki ada nama yang dikirimi, nama yang dikirimi surat di sini Marzuki. Kemudian HRD itu ialah dia sebagai HRD. Biasanya dikirimkannya ke siapa nanti? Biasanya ada di job vacancy-nya, ada di lowongan pekerjaannya, ada harus dikirimkan ke siapa. Next, salutation. Salutation itu salam. Biasanya diawali dengan dear. Dear kayak gini nih. Nanti ada beberapa macam salutations. Next, about identity. Mention your identity, menyebutkan identitas kalian. Kemudian where do you get information, what are the position, menyebutkan dari mana kalian mendapatkan informasinya, edukasinya seperti apa. Ini edukasi, skills, biasanya skillsnya apa, and experience, pengalaman. Skill sama experience bisa ditukar. Maksudnya skill paragraf ketiga, experience paragraf kedua, itu bisa, terserah kalian. Kemudian the next, closing. Closing itu biasanya pengharapan kalian terhadap si penerima surat ini, dan bagaimana cara menghubungi kalian kalau sampai ada feedback dari perusahaan. Next,
Next, about closing salutation. Ada salutation, salam penutup. Salam penutup juga ada. And then your signatures. Sama kalian. Okay. First, you read this text. Silahkan kalian baca teks ini. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawahnya. I will point the link on the description. Saya akan memasukkan link kemana harus kalian jawab di deskripsi ini. Let's jump to our point. I will explain about each points. Text, and here's the questions 1 to 10. You have to do this task, and there's a link in the descriptions. Okay. What is cover letter? Wait for a moment. Cover letter. First, we will start to discuss about the part of cover letter. First is about. It is date. What is cover letters? Well-written cover letter is first step to make a good impressions. Surat lamaran yang baik itu pertama membuat mengimpress yang baik. Cover letter biasanya terdiri dari informasi-informasi relevan tentang identitas, pendidikan, pengalaman profesional, dalam artian bertujuan untuk meyakinkan yang ingin mempekerjakan kita. Your cover letter should have contact details, date, tadi titik mangsa, sudah belajar titik mangsanya seperti apa. You can learn it more here. And then after that, cover letter salutations, greeting, ada salamnya. Salamnya pun nggak macem-macem, nggak main-main, nggak semuanya itu ada there's sirs. Oke. Penggunaan greeting dear sirs itu digunakan secara formal. Biasanya pada laki-laki, namanya tidak tahu, tapi kalian tahu dia laki-laki, dan itu makanya dear sirs, dear madam. Formal, female, dan name unknown. Kalian tidak tahu siapa namanya, tapi tahu bahwa dia seorang perempuan. Atau dear sir or madam. Ini untuk formal. Kalian tidak tahu namanya, tidak tahu jenis kelaminnya, jadi pakainya dear sir or madam. Kalian nggak tahu nih siapa yang surat ini ditujukan ke siapa, ya udah makanya dear sir or madam aja. Atau dear Mr. Smith. Ini formal, male, married, name and noun. Name, noun. Oke. Formal udah untuk laki-laki yang sudah menikah dan namanya sudah tahu, Smith. Remember ini nama belakang, family name. Ini family name ya, bukan nama surname, dari family names. Dear Mrs. Smith, formal, female, married, have, noun. Name, noun, formal untuk perempuan yang sudah menikah dan diketahui namanya Mrs. Smith. Miss juga itu formal, female, but name unknown, tidak. Name noun, namanya diketahui, dan single, Miss Smith. Dear Miss Smith, formal, female, name noun, marital status unknown. Jadi formal untuk perempuan, namanya tahu, tapi nggak tahu nih dia nikah atau belum, makanya Miss. Next, dear HRD, formal, gender, and name noun, unknown. Formal ini untuk gender, untuk jenis kelaminnya kita nggak tahu siapa, namanya siapa, tapi biasanya penggunaan ini tuh biasanya tujukan surat ke HRD. Makanya kalau HRD dear HRD, kalau manajer pemasaran ya udah dear manager marketing manager, seperti itu. Kemudian to whom it may concerns, ini formal, name, gender, and noun. Ini formal juga, namanya sama jenis kelaminnya tidak tahu. To whom it might concern. Tapi yang ini jarang dipakai untuk cover letter sih. Yang ini jarang dipakai untuk cover letter. My suggestions, you can choose between this untuk cover letter ya. Next, about cover letter body, ada identity backgrounds.
This paragraph has the purpose to grab the reader attentions. Mention where you have found the information and have strong ability. You can introduce yourself and mention your past educations. Kalian disuruh untuk menyebutkan informasinya dari mana, kemudian kemampuannya kalian seperti apa, dan tentu saja pendidikan kalian itu seperti apa. Jadi biar orang itu ketika biasanya membaca pertama itu membaca kalimat pertamanya atau paragraf pertama, dia tahu dia lulusan apa. Pokoknya yang bagus-bagus kalian keluarin di sini deh. Lulusan Oxford, lulusan apa, misalnya lulusan apa, kalian yang bagus-bagus taruh di atas. Ini ekspresi yang bisa kalian lakukan ketika menyebutkan dapat dari mana. I wish to apply for the post of which you advertise in blah 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 on blah blah blah. I'm writing in response to your advertisement posted on. Berarti dia postnya di mana? Jobstreet kah? .com kah? Etc. Atau ini search of nursing, misalkan register nurse, which year in locker Cirebon .com on tanggal biasanya 23rd, remember ada kayak gituannya. 23rd ini harusnya di 23rd March. Example, I review your advertisement in dated, ini juga sama. I have pleasure in applying for. Oke, ini ketika kalian mengetahui informasinya dari media, kalian bisa pakai ini. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah my name is Randi Rama, 20 years old. Menyebutkan nama umur kalian. I was graduated from Muhammadiyah Nursing Academy Cirebon in 2020. Saya diluluskan dari Akper Muhammadiyah di tahun 2020. I have pleasure in applying for the advertisement position as a nurse based on your advertisement in jobstreet.com on 12 March. Nih, ada nama, ada edukasi. Oke, kita bikin ini di sini deh. Kita bikin catatannya di sini biar nggak bingung. Oke. Paragraf pertama should be consist of name, educations, and where you get informations. Dah cukup. Then let's paragraf kedua. Paragraf kedua isinya apa ya? Paragraf kedua. Experience, menyebutkan experience kalian, pengalaman kalian apa sih? Yang berhubungan dengan posisi ya, bukan pengalaman kalian. Wah, saya bisa mancing 10 jam. Wah, saya bisa bikin baju 15 piece in an hours gitu. Jangan gitu, tapi experiences yang berhubungan dengan nursing kalian. Oke. I am, ini kalian bisa memakai ekspresi seperti ini. I am particularly interested in this job as I would like to work for you in order to. Tujuan kalian apa nih? In order to apa? My strengths are, menyebutkan kekuatan kalian. I will say that my only weaknesses are that I am looking to improve in this area. Ini kekurangan kalian. Although I have no previous experience. Ini kalau kalian tidak punya experience sebelumnya. But I have had, biasanya I have had ini ada trainingnya. My professional qualifications atau skill appears to be well suited on your company requirements. Ini bisa di akhir-akhir nih.
my area of expertise is area keunggulan saya adalah misalkan ada nursing yang fokus pada children's atau elderly or bond, I don't know, but there's some area. Even under pressure, I can maintain high standards. Contohnya seperti apa? I have been worked in Sehat Hospital as a nurse. Saya pernah dipekerjakan di Sehat Hospitals. I was tasked with evaluating medical condition of up to 20 patients daily, and developing and directing a rational system to manage to the care patients. Maybe when you haven't got any work, you can say this. Ketika kalian belum pernah bekerja, tapi you have experience when you are practicum, so maybe you can say that. Although, pakai yang ini ya. Ini another example. Although I have the previous experience in misalkan dia nursing elderly, but I have had experience in nursing, for example, 6 months. You have to mention what are they. I can. Kalian bisa apa? I have. Kalian pernah apa? And etc. Kalian bisa mengungkapkannya di sini di paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Aduh, nulis. Paragraf kedua. Paragraf ketiga. Paragraf kedua berisi tentang experience tadi ya. Berapa kali di trainingnya, bukan trainingnya. Kemudian what did you do? What have you done? Dalam pelatihan itu kalian ngapain aja? You can mention it. Next, part selanjutnya, your skills. Ini skill yang kalian bahas 5 skill yang kemarin itu, kalian masukkan ke sini. In this paragraph, you have to mention what skill you will offer to support the company. Paragraf ini menyatakan tentang apa yang kalian berikan ke company, skill apa. Example, in my native language is related to the language, but I can so speak. I have an excellent command of. I have a working knowledge of. I am excellent in communications. I have logical thinking. I have analytical skill. My native language, saya excellent dalam. Saya pernah bekerja. Saya punya pengalaman atau saya pengetahuan bekerja. Saya baik dalam berkomunikasi. Saya thinkingnya bagus. I have analytical skill. To describe yourself, you can use form I am or I have. Untuk mendeskripsikan diri kalian, kalian bisa menggunakan form I am or I have. Contoh. Okay, example, I have been recognized as dedicated, ambitious, and reliable person who has the ability to work without supervision. Atau you can relate to your task before, in your previous task. Contoh, I have a good communication skill with the patients. Example, I can work in team. Because you can explain why you can give evidence. Kalian boleh ngasih apa ya? Ngasih alasan
atau pengalaman kalian, kenapa kalian sebut sebagai work in team, atau pendapat kalian loh. I can work in team since, karena teamwork important skills for nurse. Example, not only teamwork, I can work in team since, okay, not only ya. Furthermore, boleh deh. Furthermore, I can be patient, calm in the pressure time. Saya bisa sabar dan tenang dalam waktu yang maksudnya pressure time, waktu yang menekan lah, but saya memiliki kemampuan to work apa tadi ya, effectively. Jadi meskipun kalian itu kalem, sabar, tapi bukan berarti kalian lambat. You have to show that your positive is good. Jadi kalian mau terserah mau menyebutkan apalagi terserah, tapi intinya seperti itu. Oke, kita masukkan ke sini. Oh, salah. Skills you have. What skills do you have? Skillnya apa saja? Oke, lanjut. Your closing, penutupnya. In this paragraph, you should summarize what will be benefit for the company to hire you and mention the further steps by suggesting a call or meetings. Paragraf ini kalian tunjukkan untuk summarize kenapa company itu ketika mempekerjakan kalian itu, kenapa company itu harus mempekerjakan kalian. Kemudian kalau company itu tertarik, apa yang harus dilakukan. You can use ekspresinya ini. I am highly motivated and look forward to the varied work that the position in your company would offer me. Saya sangat-sangat bersemangat atau termotivasi untuk menindaklanjuti atau beberapa pekerjaan yang akan diterapkan atau ditawarkan pada saya. Atau I would welcome to the opportunity to discuss further details of the position with you personally. Saya membuka kesempatan, maksudnya kalau pengen if you want to discuss more, I am ready gitu. Jika kalian ingin mengetahui tentang saya lebih dalam, silahkan, I'm ready. Atau please find my resume or CV attached. Itu biasanya kita menaruh CV ya. And then I am available for interview on. Saya bisa di interview. Kalian bisa menyebutkan tanggal, bisa menyebutkan hari, tapi for you usually your phone, etc. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited in the position. Biasanya ini yang umum dipakai sih. Karena itu sudah bilang terima kasih. Kemudian kalau ada apa-apa silakan hubungi, etc. Jadi kalian boleh bisa pakai ini. Atau kalian bisa mempedekan diri apa? Kalian keluarkan yang lebih menarik lagi. Misalkan nurse,
I am confidently. Okay. I confidently believe that my skill will be give sorry will okay. I confidently believe that my skill will give good atmosphere atau good vibrance. No, will give good memberikan good change. Tapi janganlah, ini sih biasanya dia teramat sangat pede. Jangan yang ini deh. Ini saya percaya bahwa school saya itu bisa memberikan kesempatan lebih baik perusahaan Anda. No, jangan. Ini aja deh, ini aja deh. Ini yang paling aman. Kalian bisa memakai ini. Kita masukkan ke poin. Say thank you. Kemudian give your contact detail. Tell you are waiting for the feedback. Katakan bahwa kamu membutuhkan feedback. Kemudian give your contact. Berikan kontak kalian. Dah. Ini intinya P1, P2, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Next, closingnya. Yes. You can use sincerely atau yours truly. Remember di sini koma. Sincerely, yours truly. Yours respectfully, yours sincerely, respectfully yours. You can choose one of them. Kalian boleh memilih salah satu di antara mereka. Signatures. Okay. Signatures. Okay, let's. Next, you have to. I will give you task how to do the text. How to do your task. First, I want to explain about the capital letters. Remember, capital letters very important. Pastikan kalian menggunakan capital letters yang benar. Please follow me. Kok hilang? Di sini ada capital lettersnya, tapi kenapa di situ nggak ada ya? Tugas di sini ada, cuman kenapa nggak ada? Di sini ada nih. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan about capital letters. Ada capital letters yang salah. Sini harus aduh nggak bisa ya. Kemana ya? Padahal ada harusnya loh. Alphabet letter lah. You can do it. Practice. Oh ini. Sorry. Let's move. Kita belajar capital letter dulu. Katanya capital letter at the beginning of a sentence. Di setiap kalimat awal, setiap kata awal dalam kalimat. Nih, untuk nama, sekolah, perusahaan, kemudian titles, jabatan. For brand names or products, nama produknya, person title-nya, some abbreviation. Abbreviation tuh singkatan. For names, untuk nama, countries, place, and streets. Kemudian nama negara, tempat, sama jalan. Untuk hari, dalam seminggu, bulan, tahun, special day. Period itu titik dipakai, pasti harus diawali capital letter, diakhiri dengan tanda titik. After abbreviation, setelah singkatan. Koma, show break in sentence. After salutation ya, list. Kemudian colon before list quotation. Oke, contoh di sini.
Yang salah ada. Oke, you can pause here. Silakan kalian pause dan coba kerjakan dulu. Oke, contoh di sini salah. Kenapa? Harusnya di sini J besar, July. Koma, boleh deh. Koma 20. Biasanya harusnya 20 ada TH-nya. Hidup lagi, misternya salah. Misternya harus besar, titik ya. Jan Thomasnya besar. J-nya juga besar. HR itu ada singkatan. HR manager. Habis titik katanya. Global itu nama perusahaan. So, G-nya besar, corp-nya juga besar. Masih. Oke, next. Dear-nya C-nya besar, Mister-nya besar. Titik ya, abbreviation, kemudian Jones-nya besar. Koma. Oke, I. Sama dia di depan. Job Street. Ini Job Street itu pakai kecil semua karena dia alamat web. Alamat web pasti kecil. Titik. Oke, ini juga salah nih, harusnya I. Karena dia di depan. ABC nama perusahaan ABC. Children Hospital, childrennya juga harus besar. Hospitalnya harus besar. A ini juga harus koma nggak usah besar, tapi kalau A pasti harus besar. Oke, I have juga ini juga besar. I have strong, ini awal ya, harus besar juga. Will, ini juga titiknya harusnya satu aja. Dan Mr. John-nya harus besar, titik Mr. titik John J. I believe-nya I itu harus besar. I-nya juga salah, ini I-nya harus besar. I-nya besar. Oke, ini contoh capital letter yang benar. Sincerely itu harusnya S-nya besar, M-nya besar, F-nya juga besar. Okay, this example of a good communication. I will tell you how to do your task. Okay, if you understand it, I will tell you how to do your task. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengirimkan sebuah surat cover letter. Cover letter itu apa? Kalian harus mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Caranya seperti apa? Okay, first you have to find the job vacancy. Lowongan pekerjaan nurse-nya. Contoh, kalian bisa cari di Google. Nursing job vacancy. Nursing job vacancies. Oh, a lot of them. So you can choose it. Example, I will get from a Job Streets example. There are a lot. Example, I want to choose it. Okay, I want to try this. Oh, deskripsi pekerjaan, memeriksa dan memantau pasien di area perkebunan. Oh, ini sih bidan. Oke. Menilai kebutuhan perawat dan menulis rencana dalam sebuah jurnal. I don't like it. Okay, choose others. Oke, wah ini lebih. Kami memiliki layanan unggul, satu layanan ortopedik, perawatan unit khusus katanya. Terserah, lot of them, banyak sekali di sini. Choose one, silakan pilih salah satu. Ini saya tidak paham di sini. Ini yang operating room dong. Oh, banyak banget. Oke, lihat. Oke. Ini ada deskripsi pekerjaannya, harus seperti apa aja. Kalau ada kayak gini, kalian ada deskripsi pekerjaan, ada persyaratan, maka you have to give more
give more emphasize on this point. Kalian harus lebih memfokuskan pada poin-poin ini nih. Kalian harus menyebutkan bahwa saya diploma keperawatan, saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya memiliki 4 tahun pengalaman. Harus difokuskan di situ karena itu yang mereka cari. Kemudian harus kerjanya di mana? Siliwangi, Semarang. Kemudian harus bagaimana? Oh, ini company-nya. Harus ngirimnya kemana? Oke, kalau di sini tidak ada, biasanya kalau job street langsung apply di job streetnya ya. Kalau kayak gini kalian pilih aja, dikirimnya ke misalnya Mister HRD, biasanya HRD Rumah Sakit Columbia Asia. Kemudian namanya, kalau nggak ada nama, nggak tahu gendernya, bisa Dear Sir or Madam atau Dear HRD aja. Ini salah satu contoh aja. Ini saya nggak mau yang di sini, mau yang lain silahkan. Contoh, jadi Loker Cirebon misalkan. Saya di Loker Cirebon aja silahkan. Mau di Loker Cirebon juga nggak apa-apa. Banyak juga kan. You can choose, banyak juga di perawatan. Apa di mana silang? Perawat klinik Kali Tanjung misalkan. Ayo try. Oke. Udah, saya mau yang di Cirebon aja nggak apa-apa. Choose one and then try to write message. Oke, kali ini biasanya di Oke, kalau kayak gitu saya bisa deh. Maka kalian masuk ke Gmail kalian. Bentar. Oke, yang harus kalian lakukan adalah mengirimkannya kepada siapa? You have to send the email to me. Email Miss Nihai aja deh, ke missnihai@gmail.com. Subject cover letter, CL aja ya, CL. Kelas kalian 3D, nama kalian Yuyun, examples. Kemudian next, habis itu apa katanya? Part pertama adalah Titi Mangsa kan. Sekarang tanggal berapa? 24th. Ini bisa lagi sih. 24th March 2020. Kemudian kirimnya ke siapa tadi? Klinik Utama Kali Tanjung, berarti jalan, berarti klinik Kali Tanjung klinik. Oke. Jadi siapa itu? Kemana, nggak ada itunya ya? Udah, berarti marketingnya aja kalau kayak gitu. Kita marketing aja dah. Nggak ada siapanya kan? Ini bisa dipakai to whom with my consent. Sini deh. Tuh, pada yang terhormat ini. To whom it may concern. Pada yang terhormat. Kali Tanjung Klinik, karena dia nggak tahu kan? Kan? Yang kedua, dear. Kenapa dear? Dear siapa? Dear sir or madam? Karena dia nggak tahu siapa. Ini apa nih? Pas aja biar cepat. Sini deh. Jadi yang pertama adalah contoh kan, ini contoh, copy aja gini. Oke, my name is Rama. Oke. Karena dia di Loker Cirebon kan, maka disebut Loker Cirebon. Loker
Cirebon. Tanggal berapa lihatnya? Tanggal 24. Ya udah 24 dong. Kemudian paragraf kedua. Experience. Contoh yang ini. Experience. Ini Miss copy paste karena sudah buat yang tadi kan. Jadi maksudnya kalian ngerjainnya yang sama ini. Mau coba yang ini deh. Terus closingnya mau apa? Ini deh. Closingnya nomornya Miss 088 990 sampai titik. Ini dia. Kemudian terakhir adalah dia menyebutkan ini kan closingnya apa. Since respectfully wish, nggak apa-apa, pilih aja. Koma, siapa yang ngirim? Tadi siapa? Si Randi Rama. Sudah deh, tinggal kalian kirim. Selesai. Itu tugas kalian. I will check to Miss Nihai. Okay? Have a nice week.